mikroorganisme spesifik yang terdapat dalam proses fermentasi dapat menghambat pertumbuhan jamur sehingga membuat kualitas kopi lebih tahan lama tanpa merusak biji kopi, sehingga kopi yang diminum akan lebih bersih dan aman. Yang keempat, memperkuat rasa dan aroma kopi. Karena dengan melalui proses fermentasi yang tepat, rasa dan aroma kopi akan cenderung lebih unik dan kuat. Hal ini juga akan mengurangi rasa pahit yang terkandung pada kopi dan meningkatkan kualitas kopi secara keseluruhan. Kemudian yang kelima adalah mengandung sedikit tanin. Tanin ini sebenarnya tidak hanya dikandung oleh kopi saja, tapi beberapa minuman yang lain seperti teh. Artinya jika ada beberapa minuman yang mengandung tanin, maka ketika orang itu ada keluhan pada lambung atau gastritis, maka akan terjadi rasa seperti terbakar atau kemudian rasa mual atau rasa tidak enak pada lambung. Nah, karena kopi fermentasi ini taninnya lebih sedikit dibandingkan kopi maupun teh, bahkan teh, maka dia untuk kopi fermentasi ini dia juga baik untuk lambung atau untuk kasus gastritis atau kasus orang kalau menyebutnya sebagai MAH gitu. Nah, kemudian manfaat untuk kesehatan sendiri, untuk kopi yang sudah diolah atau kopi wine ini memiliki antioksidan lebih tinggi dari teh, sehingga kita lebih tahan dalam menangkal radikal bebas. Kemudian bisa menunda atau memperlambat proses oksidasi. Nah, selain itu, kopi wine atau kopi fermentasi ini kandungan kafein dalam kopinya merangsang otak dan aktivitas jantung lebih baik. Jadi ketika kita minum kopi wine tidak hanya melindungi lambung kita juga, tapi juga untuk melindungi jantung kita. Kenapa? Karena tidak ada. Nah, karena peningkatan aktivitas jantung itu lebih terkontrol dibandingkan ketika kita minum kopi biasa. Nanti untuk ini saya terangkan selanjutnya dengan sesi pertanyaan, nggih. Kemudian kandungan vitamin C pada kopi fermentasi ini berbanding sejalan lebih lama dengan fermentasi. Artinya semakin lama kita memfermentasi kopi, maka kandungan vitamin C-nya lebih tinggi. Kemudian mampu menurunkan risiko diabetes mellitus, kanker, meningkatkan konsentrasi karena kandungan polifenol dalam kopi fermentasi. Dan ini pun tergantung dengan seberapa banyak jumlah yang diminum. Nah, yang tak kalah pentingnya, manfaat untuk kesehatan yaitu berfungsi sebagai probiotik atau suplemen untuk membantu melindungi dan memelihara kesehatan sistem pencernaan, terutama lambung dan usus. Sebenarnya gambaran yang ingin saya sampaikan hanya itu, tapi saya ingin menambahkan beberapa hal ketika kita sebagai penikmat kopi. Ada beberapa jenis kopi seperti kopi Arabica ataupun Robusta atau beberapa seperti kopi lanang, ya. Nah, kita bisa membedakan dengan rasa-rasanya atau cita rasa kopi itu sendiri. Biasanya Arabica kita bisa merasakan dengan cita rasa asamnya. Kalau Robusta dengan tingkat kepahitannya. Kopi lanang bisa kedua-duanya. Nah, kopi lanang sendiri kenapa disebut kopi lanang? Karena dia bijinya hanya satu. Kemudian yang dipakai untuk wine kopi adalah gabungan dari keduanya, yaitu kopi Robusta dan Arabica. Kita biasanya yang dipakai adalah kopi Robusta atau Gayo Aceh dengan
proses penanaman di atas ketinggian 1500 mdpl. Dan semakin tinggi lokasi atau tempat kita menanam kopi robusta, maka getah yang dihasilkan oleh biji cerinya dari kulit kopi itu akan semakin baik. Jadi peragiannya alami dari kulit kopi itu sendiri. Kemudian untuk Arabica kita biasanya kalau untuk daerah sini kita bisa memakai Arabica dari Dampit atau Banyuwangi. Sama, semakin tinggi tempat penanaman kopi, maka kualitas kopinya pun juga akan lebih baik. Dan itu keduanya di blend dengan pengolahan khusus. Pengolahan khususnya sebenarnya tidak terlalu sulit, tapi kita harus telaten karena prosesnya agak lama, bisa 1 bulan bahkan sampai 3 bulan untuk penyimpanannya. Nah itu nanti bisa dipelajari jika untuk pembuatannya bisa kita pelajari. Nanti kita ada workshop di sesi selanjutnya untuk pembuatan kopi, mulai kopi untuk kopi fermentasi atau wine kopi, kemudian untuk kopi-kopi dengan penambahan herbal lainnya, dan kemudian untuk pelatihan perlakuan kopi atau mungkin barista bagi untuk UMKM atau kafe-kafe yang sudah ada. Mungkin garis besarnya seperti itu yang ingin saya sampaikan. Untuk sesi selanjutnya mungkin langsung dilanjut dengan Mbak Yongki dulu. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Ini. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom. Salam kebajikan. Hari ini saya kedapuan untuk membedah kuliner atau jajanan pasar. Sesuai dengan peradaban di Nusantara ini selalu serat dengan pola-pola bahasa-bahasa sandi atau bahasa-bahasa filosof yang banyak dilakukan oleh masyarakat, terutama di desa-desa, yang hari-hari ini tidak banyak diketahui oleh yang muda-muda. Bahasa-bahasa sandi, bahasa-bahasa filosof tersebut. Hari ini kalau berbicara dengan yang muda-muda, saya menyitir guru saya Pak Didik Sumadi, bahwasanya kalau sudah ngomong jajanan pasar, yang muda-muda itu rumusnya pada ciki, ya, ciki, yaitu jajanan pasar yang mudah didapat di toko-toko kelontong. Nah, kalau orang-orang sepuh, kalau sudah ngomong jajanan pasar, itu pasti macam-macam. Ada antara lain kue tok, ya, yang kala ini mungkin juga Imlek, rata-rata mereka membuat kue tok yang warnanya merah dan di dalamnya kacang hijau, kacang tanah. Nah, di atasnya selalu kue tok itu bentuknya kayak kura-kura. Ini ada sebuah filosof, kenapa kok kue tok bentuknya kayak tempurungnya kura-kura, ya, kayak kulitnya kura-kura. Karena kura-kura itu umurnya panjang, maka mereka menyuguhkan ini dengan harapan, sesuatu harapan
bahwa bisa mengopeni anak cucu